Farma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategi PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma merupakan perusahaan internasional yang memproduksi layanan farmasi, suplemen, dan nutrisi yang didirikan pada tanggal 10 September 1966 dan memiliki 4 divisi utama, yaitu obat resep, produk kesehatan, nutrisi, dan distribusi kemasan. Visi Kalbe Farma adalah menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Sedangkan misi dari Kalbe Farma sendiri yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Pernyataan misi Kalbe Farma selama kurun waktu 2006 sampai 2015 memiliki misi yang sama dan tidak mengalami perubahan. Dapat disimpulkan dari analisa menggunakan matriks evaluasi misi bahwa Kalbe Farma belum memiliki pernyataan yang sesuai dengan karakteristik misi yang efektif. Menurut teori dari Freder David, Kalbe memiliki skor di bawah pesaingnya di industri farmasi, yaitu 22,22%. Sedangkan Kimia Farma dan Merck memiliki skor yaitu 77,78%. Dan misi Kalbe Farma tidak menyatakan bisnis yang sedang digeluti. Misi Kalbe Farma tidak menyatakan produk, pasar, dan teknologi apa yang ditawarkan ke pelanggan. Misi Kalbe Farma hanya menunjukkan alasan keberadaan perusahaan dari segi kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Kalbe Farma dari segi lingkungan makro memiliki peluang dan ancaman yang imbang. Dari segi ekonomi, Kalbe mendapat peluang dan ancaman. Dari segi politik dan regulasi, Kalbe memiliki peluang yang kuat. Segi sosial, Kalbe memiliki peluang namun memiliki banyak ancaman yang harus dihindari. Segi teknologi, Kalbe memiliki peluang yang kuat, dan dari segi kompetitif yang baik memiliki peluang. Karena Kalbe Farma tetap pada posisi teratas dengan perolehan laba sebesar 2 triliun rupiah yang juga mengalami peningkatan sebesar 7,64%. Kalbe Farma dari segi lingkungan industri dengan menganalisis menggunakan model Porter's Five Forces bahwa Kalbe Farma untuk melihat integritas persaingan yang ada dalam industri farmasi. Dapat diketahui bahwa tingkat kekuatan persaingan adalah ancaman terbesar yang mempengaruhi profit dan jumlah pelanggan. Kalbe Farma dari segi lingkungan operasional menggunakan metode analisa kompetitif profile matrix bahwa dapat disimpulkan Kalbe Farma memiliki keunggulan kompetitif yang terbaik dibanding pesaingnya karena dilihat dari total skornya memiliki hasil yang tertinggi sebesar 3,32. Kalbe Farma memiliki keunggulan kompetitif dari segi yaitu kekuasaan atas pemasok. Karena bahan-bahan yang diperlukan Kalbe Farma 95% berasal dari luar. Maka dari itu peran pemasok di sini menjadi keunggulan kompetitif Kalbe Farma. Output yang dihasilkan dari audit eksternal adalah peluang dan ancaman eksternal. Dengan menggunakan teknik matriks evaluasi faktor eksternal untuk strategi perusahaan secara efektif mampu menarik keuntungan dari yang ada dan meminimalkan ancaman eksternal. Skor bobot total Kalbe Farma yaitu 3,60 sehingga Kalbe berada di atas rata-rata 2,5 sehingga Kalbe dikatakan berhasil mampu menarik keuntungan dari peluang eksternal dan menghindari ancaman yang menghadang Kalbe Farma. Output dari audit lingkungan internal dengan menggunakan IV matrix dengan skor total bobot yaitu 2,95 dan Kalbe berada di atas rata-rata yaitu 2,5 sehingga Kalbe Farma dapat memaksimalkan kekuatan dan meminimalisir kelemahan dari segi internal perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi perusahaan. Analisa tujuan jangka panjang. Hasil evaluasi normatif strategik objektif menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan pada industri farmasi telah mengikuti 2-3 dari 5 dimensi normatif strategik objektif: spesifik, attainable, realistic, yang artinya telah
menerapkan 60% karakteristik normatif strategik objektif yang ada. Lebih lanjut, pernyataan strategik objektif Kalbe Farma, Kimia Farma, dan Merck dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang efektif dengan jumlah perolehan 60%. Menciptakan, mengevaluasi, dan memilih strategi. Hasil evaluasi untuk strategi Kalbe Farma yaitu integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Pemilihan strategi dengan melakukan 3 tahap perumusan strategi. Bahwa Kalbe Farma menghasilkan strategi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya. Isu-isu manajemen Kalbe Farma. Yang pertama, strategi korporat Kalbe dapat menerapkan strategi integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Yang kedua, strategi bisnis unit di setiap unit bisnis Kalbe Farma pada produknya menerapkan strategi kepemimpinan biaya dengan tipe nilai terbaik, fokus nilai terbaik, diferensiasi, dan fokus biaya rendah. Namun, yang banyak dilakukan Kalbe yaitu kepemimpinan biaya dengan nilai terbaik. Yang ketiga, operasional. Sudah sesuai dengan standar untuk menerapkan strateginya dari segi operasional. Karena Kalbe telah memenuhi ISO untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dalam pengawasan kualitasnya sudah sangat baik. Yang keempat, sumber daya manusia. Dalam memutuskan pemilihan dan pemanfaatan tenaga kerja, Kalbe sudah mampu menerapkannya dengan strategi yang terbaik. Dengan sesuai value chain Kalbe Farma yang selalu mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas. Yang kelima, marketing. Melakukan dalam penekanan biaya Kalbe dan masih menerapkan harga yang terbaik sesuai dengan SBU Kalbe Farma dengan kepemimpinan biaya nilai terbaik. Berdasarkan perubahan pada lingkungan internal dan eksternal, Kalbe dapat mengambil tindakan korektif seperti pengalokasian sumber daya secara berbeda dan meningkatkan modal dengan saham atau pinjaman untuk mengeluarkan produk inovatif makanan dan minuman kesehatan yang berkualitas ekspor yang belum dimiliki oleh produsen lain dengan cara joint venture bersama perusahaan Blackmores yang merupakan perusahaan besar di Australia. Beberapa negara sasaran ekspansi pasar PT Kalbe Farma yaitu negara Thailand dengan mengekspor obat resep, kemudian negara Vietnam dengan mengekspor obat resep, dan yang terakhir negara Myanmar dengan membentuk anak usaha baru sebagai langkah untuk membuat ekspansi pasar. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan secara gratis dan sesi edukasi untuk 2.000 penduduk di Wonogiri dan Cianjur. Area CSR-nya, kesejahteraan sosial secara umum, alasan CSR, moralitas, bidang CSR yaitu lingkungan dan masyarakat, serta sikap CSR perusahaan yaitu etika bisnis Kalbe Farma. Kalbe Farma memiliki 5 ciri nilai-nilai perusahaan yaitu Pancasrada. Kalbe Farma memiliki kode etik perusahaan, etika perusahaan terhadap karyawan, yaitu yang pertama, praktek ketenagakerjaan yang adil diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama. Kedua, kebijakan ini dilaksanakan dalam praktek perekrutan, promosi, pengembangan kompetensi, penugasan, serta pemberian kompensasi dan tunjangan perseroan. Yang ketiga, kebebasan berserikat dihargai dan perseroan bekerja sama dengan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. Etika karyawan terhadap perusahaan yaitu yang pertama, politik kantor yang masih kental di kalangan atasan. Yang kedua, hubungan sosial antar karyawan. Ketiga, kejujuran karyawan ditingkatkan.